Godaan selalu ada. Nah karena itu paling baik kita harus punya benteng. Benteng paling baik keluarga. Bahasanya gini, kata Bang Napi, itu saya suka ngutip tuh kan. Kata Bang Napi, ya, kejahatan tuh karena ada kesempatan. Oke. Kalau sendiri kesempatan besar, tapi kalau banyak yang ngawasin, iya. Trust publik. Iya, Ketika betul. trust tuh anggaran lah, kebijakan punya publik diberi ke kita. Itu bukan punya kita, harus benar. betul digunakan buat publik. Nah yang paling bisa jaga ya keimanan. Orang Betawi itu ada prinsip Bang. Apa? Biar tekor asal kesohor. Dan nasionalisme itu tidak ditentukan oleh selembar paspor. Nasionalisme itu ada di hatinya. Dan kontribusinya kita. Iya, dan saya yakin nggak ada negeri seindah Indonesia. Kalau puas pasti belum ya. Tapi bersyukur wajib. Alhamdulillah. Nah, apa yang belum buat saya memimpikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini aku seneng banget kedatangan sama salah satu kolega aku di DPR RI. Ini teman lama, sahabat lama, tapi sekaligus mentor ya, karena beliau ini senior banget. Meskipun kita berbeda bendera ya fraksinya, tapi tetap kalau di DPR RI itu kita kolektif kolegial. Artinya kita tetap semua itu sama ya, kolega kita, dan kita outputnya untuk bangsa dan negara. Siapa lagi kalau bukan Dr. Haji Mardhani Alisera, MENG. Nah, tepuk tangan dong. Yeay. Kepanjangan. Sehat Mbak Vena. Alhamdulillah. Ini wajib ya guys, aku harus menyebutkan gelar. Karena untuk mencapai gelar itu gak mudah, bener gak Mas? Aku manggilnya Mas aja karena kita bedanya gak jauh. Bener gak Mas? Mencapai titel atau gelar kan perjuangan. Ya, namanya belajar S1 aja berat. Apalagi S2 dan S3. Dan karena itu saya kadang-kadang udah dihilangin gelarnya, tapi teman-teman bilang nggak kenapa Pak, ya untuk menunjukkan bahwa ya kita punya referensi akademis. Ya sudah, kalau niatnya itu. Dan guys, tebak ya, beliau ini ya di DPR sudah berapa periode Mas? Aduh, banyak kayaknya. Sekarang masuk sebetulnya kalau fullnya masuk yang kedua, tapi itu 2009 nggak kepilih, 2011 PAW, 2014 nggak kepilih, 2017 PAW. Waduh. Jadi kata orang, dan PAW mah sekali aja, kamu mah 2 kali. Berarti emang jodohnya harus jadi lagi Mas. Ya kalau kan? saya lihat udah Allah nyuruh ya sudah, kita siap-siap. Ini tugas ya. Amanah berat ya. Tapi intinya berapa periode berarti dong? Kalau gak usah dihitung PAW-nya deh. Gampangnya sekarang masuk periode ketiga. Wow, aku aja cuma 2 periode guys, mental. Terus saat ini menjabat menjadi ketua BKSAP ya Mas? Ya, dapat amanah di ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Ini unit DPR yang berhubungan dengan Parlemen Dunia. Wow. Suka dibilang kalau di eksekutif ada Menteri Luar Negeri, kalau DPR ada BKSAP. Iya, ini alat kelengkapan ya guys. Tapi saat ini di Komisi 2 itu bahas tentang dalam negeri, honorer, Pan-RB. Kita lagi berjuang nih biar teman-teman honorer masuk P3K yang sudah punya database. Pertanahan juga. Ada KPU, ada Bawaslu juga. Jadi guys ya, asal kalian tahu, menjadi anggota DPR RI itu jangan dilihat gaya-gayanya, benar nggak Mas? Jangan dilihat pejabatnya, dilihat amanahnya itu loh. Memang itunya ada, tapi sekarang ini kita bersyukur Mbak Vena. Kenapa? Semua rapat itu ditayangkan live oleh TV Parlemen. Oke. Dan bisa melihat tuh anggota DPR yang rajin, dan anggota DPR yang berbobot, kelihatan semuanya. Dan makin lama saya melihatnya makin baik. Alhamdulillah, karena pemilihan langsung kan. Ya, pemilihan langsung dan banyak anak muda. Alhamdulillah, salah satunya nih anak buah beliau nih.
Anakku Feral, tolong dibimbing ya Mas ya. Kalau Vera saya belajar. Enggak Vera lah. ini penguasaan AI-nya, cyber security, apalagi bahasa Inggrisnya. Pernah kami tuh suatu ketika di Thailand tuh kan, bahas WHO kan. Kita diundang gitu. Feral yang maju, wah viral itu. Aduh. Tapi kan memang kita sepakat ya, regenerasi itu perlu ya Mas ya. Nah kalau di BKSAP kami selalu anak muda dan perempuan. Makanya ayo anak muda perempuan, anak muda, karena wajah Indonesia ketika anak mudanya tampil plus perempuan, apalagi kalau perempuan anak muda, itu membuat kita menjadi bangga. Iya pastilah. Karena anak muda terpilih di DPR, udah satu perempuan terpilih di DPR, satu juga ditambah dia punya penguasaan yang baik, itu buat Indonesianya banyak double benefit. Alhamdulillah. Yang paling penting kan kalau di DPR ya guys, itu bukan pinter-pinteran ya kan, tapi lebih kepada kolektif kolegial yang aku bilang tadi. Jadi kalau yang senior biasanya tuh memberikan kesempatan, bener nggak? Sama yang baru-baru ini untuk bisa lebih berani ya Mas ya, untuk speak up. Karena gitu ya. Tiap komisi itu banyak sekali mitranya ya. Iya benar. Nah, kami di Komisi 2 Kementerian Dalam Negeri itu menjadi pembina seluruh kepala daerah. Itu kalau kita tekunin gimana kepala daerah tuh naik kelas, diawasi dengan baik, dimentori dengan baik, dikolaborasi dengan baik. Wah, belum Kementerian Pan-RB yang ngurusin ASN. Honorer, Kementerian Pertanahan, wah itu KPU, Bawaslu. Waduh. Artinya nggak bisa seorang DPR itu jadi Superman, dia jadi super team. Super team, setuju sih. Jadi kalau kita tuh bukan eksekutor ya Mas ya, kita tuh ada 3 fungsi ya kan Mas, bikin undang-undang, budgeting, dan juga melakukan pengawasan. Nah Mas setuju nggak kalau misalkan kita sebagai anggota DPR itu berani bicara tentang atau mengkritisi dari pemimpin daerah, kita kan otonomi daerah, itu kan wajar ya, kita kan trias politika ya Mas ya. Iya bukan cuma ke pemimpin daerah ya, ke pemerintah pusat juga wajib harus ada. Intinya DPR itu kan asal katanya parle ya. Parle itu bicara. Ya apa-apa yang tidak disampaikan nantinya menjadi di ruang privat, padahal dia harus dibahas di ruang publik. Harus ada yang bicara. Dan itu tugas dari parlemen. Nah jadi buat kalian nih yang nonton Vena Melinda Channel tuh kebanyakan anak muda Mas, usia produktif. Aku kemarin baru lihat YouTube studio aku, jadi antara 19 sampai 25 tahun. Jadi ini buat persiapan kalian 2029 menjawab tantangan. Kita kan sudah terbuka, benar nggak Mas? Betul. Ada undang-undang pemilu, ya kan, undang-undang partai politik, apalagi nih kaum perempuan. Kebanyakan nih, mungkin Mas Madani mesti kasih sosialisasi sedikit bahwa dunia politik itu bukan dunia yang kejam buat perempuan. Sebenarnya ramah perempuan. Monggo Mas, kasih pencerahan dikit nih. Ketua DPR kita perempuan, Mbak Puan. Mbak Puan. Ketua Komisi 6 perempuan. Siapa sekarang Mas ya? Lupa saya dari PKB ya. Oh iya. Sekali gitu. Kemudian menteri kita juga banyak dari perempuan. Sri Mulyani itu luar biasa ya. The superwoman gitu loh. Dan di kita tidak ada batasan siapa yang bisa jadi pimpinan, bahkan trennya sekarang pokoknya perempuan didahulukan. Karena memang bahkan gini Mbak Vena, kalau kita lihat root akarnya, akar rekrutmen partai politik dan pejabat itu kan dari sekolah, kampus gitu. Top 10 kampus, kalau dilihat lagi top 10 sekolah rata-rata perempuan. Dari 10 tuh 2 aja yang lelaki. 8-nya 10 besarnya itu perempuan semua. Iya. Dulu kami di Komisi 1 Kementerian Luar Negeri itu kalau buka tes itu 80% yang diterimanya perempuan. Perempuan. Nah, kenapa? Yang punya kapasitas perempuan. Kenapa Mas kalau dibilang punya kapasitas? Lebih rajin ya. Lebih detail. Lebih detail. Nah, yang kedua saya menyebutnya gen secara akademis itu, medis itu gen perempuan yang mewariskan kecerdasan dari DNA perempuan. Oh gitu. Makanya kalau gampang tuh, kalau perempuan pinter
anaknya pasti pintar. Saya boleh bangga dong, Mas. Iya. Oh iya. Nah, itu scientific proven. Fakta ya. Iya, scientific proven. Wow, jadi buat ibu-ibu, nah jadi benar-benar harus jadi ibu yang baik ya. Kalau mau mencetak generasi emas 2045, insya Allah ya Mas ya. Nah, termasuk negara harus investasi di perempuan yang masih usia muda untuk terus tumbuh berkembang. Oke. Karena mereka lah sebetulnya pilar yang menjaga negara. Tuh. Jadi sekarang kita tuh multitasking. Jadi intinya guys, nggak perlu takut 2029 untuk ikut berpartisipasi untuk dipilih. Benar nggak Mas? Ya, jangan untuk memilih mulu. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Saya cerita, 2009 maju gagal, 2014 maju gagal, 2019 kepilih. Baru kepilih yang ketiga gitu loh. Oke, karena gagal ada PAW memang, tapi kan maju gagal, maju lagi gagal. Pak Prabowo tuh 4 kali maju, yang kelima baru kepilih. Dan jadi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda benar selama kita selalu optimis gitu. Bu Khofifah itu 3 kali bahasanya, kan ada PSU juga, yang keempat baru menang. Jadi Gubernur Jawa Timur. Jadi, berarti kalau aku kemarin 2 kali gagal, boleh ya coba lagi? harus intinya ya, bukan gagal atau suksesnya, tapi ini perjuangan yang benar. Ketika ini kita yakin perjuangan kita yang benar, maju terus saja. Iya, jadi sebenarnya politik itu tools ya Mas ya, alat. Jadi kalau kita mau banyak bermanfaat nih buat sesama, salah satunya DPR, benar nggak Mas? Betul, kita bisa nih jadi dokter manfaat buat ratus orang. Betul. Jadi dosen manfaat bagi banyak ratusan orang. Tapi jadi anggota DPR, jadi menteri, itu bisa jutaan orang. Karena satu keputusan yang kita buat itu manfaatnya buat semuanya gitu loh. Contohnya kita bikin bahwa semua gedung harus ada akses buat disabilitas. Nah, itu orang-orang yang terpinggirkan dapat semua. Ini kami lagi memperjuangkan masyarakat adat yang terpinggir, dapat itu. Karena masyarakat adat dengan segala keterbatasan, katakan orang rimba, banyak tertinggal, tapi di Baduy itu bahasanya kalau kita bikin rumah, kalau yang pendek nggak perlu dipanjangkan, yang panjang nggak perlu dipendekkan, alam kasih segitu aja. Ternyata belakangan local wisdom itu paling tangguh menghadapi segala krisis, COVID kah, dunia yang berubah kah, financial disaster. Local wisdom ini nyantai kokoh aja gitu. Jadi kita harus belajar. Makanya banyak negara sekarang tuh makin kembali kepada local wisdomnya. Jadi jelas ya guys ya. Jadi anggota DPR RI itu sebetulnya dalam tanda kutip powerful ya. Yang penting amanah sama fatonah ya Mas. Soalnya gini loh, orang tuh gini loh Mas. Itu yang berat. Ini loh Mas, jadi gini, kalau ibu-ibu, aduh kan ada kasus korupsi, nanti saya jadi gini-gini, atau anak-anak muda nanti disangka kita koruptor, padahal kan tidak semua. Nah ini nih Mas, mesti dikasih pencerahan. Godaan selalu ada. Nah karena itu paling baik kita harus punya benteng. Benteng paling baik keluarga. Kalau suami pastikan istri tahu. Kalau terima uang dari mana. Jangan lupa zakatnya. Kalau istri pastikan suami diajak tahu, atau anak. Kalau suami mungkin punya kesibukan, anaknya diikutkan. Itulah. Karena dengan demikian berarti bahasanya gini, kata Bang Napi, itu saya suka ngutip tuh. Kata Bang Napi, kejahatan tuh karena ada kesempatan. Kalau sendiri kesempatan besar, tapi kalau banyak yang ngawasin. Iya. Dan beberapa partai sekarang makin sangat pro kepada transparansi dan akuntabelitas. Semuanya kayak transparan, semuanya terbuka, transparan, semuanya dibahas. Jadi nggak ada peluang untuk penyimpangan. Makin banyak yang tahu, makin susah ngatur. Betul. Dan sekarang kayaknya eranya beda ya Mas ya. Alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir hal-hal yang sebetulnya tergantung dari karakter kita sih sebenarnya. Kan kalau mau curang di mana aja bisa ya Mas ya. Nah kenapa aku minta Mas Mardhani ya untuk jadi bintang tamu aku, karena bulan depan kita akan ulang tahun Jakarta ke 498. Ini kan orang Betawi asli ya yang di sebelah saya. Ikut Abang None nggak sih Mas?
Soalnya aku none loh Mas. Keren. Iya, ikut nggak sih Mas? Kita waktu itu enggak ikutan. Oh, tapi organisasinya banyak banget. Ada ikutan. Iya. Banyaknya ini. Apa? Remaja masjid. Oh alhamdulillah, ini soleh, masya Allah. Bukan, saya tuh tinggalnya di Galur. Oh Galur tuh daerah Bronx lah. Sampai sekarang tuh. Oh iya? Di Johar Baru. Dulu Cawapa Putih. Sampai sekarang masih sering tawuran. Kalau kita kesana bulan Ramadan, dulu sih kayak bukan bulan Ramadan. Semua pada makan di pinggir jalan itu. Bulan Ramadan itu loh. Karena ekonominya rendah. Saya ibu bapak juga kan tidak bisa baca tulis itu loh. Makanya kalau bagi rapot enak, nggak pernah dimarahin kan. Nggak ada yang tahu merah atau enggaknya. Ini beneran Mas? Bener. Nah karena itulah bersyukurnya saya ikut remaja masjid. Jadi kejaga lah gitu. Alhamdulillah ya. Itu satu syukurnya lah gitu. Tapi bapak itu walaupun nggak bisa baca tulis, ngaji wajib. Pernah saya tuh barengan sama kakak ngaji, tapi waktu itu final SEA Games bola Indonesia lawan Myanmar. Kakak ke pengajian, saya mampir lihat TV. Ya Pulangnya habis dikebukin. Jadi ini pendidikan agama juga penting ya. Karena kan kita di DPR ini kan menjadi leader ya, pemimpin. Jadi kita harus punya karakter yang kuat kan Mas. Kalau sederhana di DPR atau di jabatan publik itu kita mengelola trust publik. Iya, ketika betul. trust tuh anggaran lah, kebijakan punya publik diberi ke kita. Itu bukan punya kita. Iya, harus benar. betul digunakan buat publik. Nah, yang paling bisa jaga ya keimanan. Jadi setuju ya, nih buat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berumah tangga modalnya adalah Trust, harus punya trust. keimanan juga. Keimanan dan trust. Jadi gini, kalau titip untuk rumah tangga, suami istri itu harus punya yang paling utama damai gitu. Kalau sama suami ke istri ya dia nyaman, istri ke suami nyaman gitu. Bahwa kita punya perbedaan, punya orientasi beda, tapi ketika udah kumpul kita saling support, bikin nyaman, saling jaga, bikin nyaman. Nah itu yang bagus. Ini bukti nyata loh, kalau aku lihat Instagramnya Mas Mardhani so sweet banget sama istrinya. Berapa 30 tahun lebih udah ya Mas ya? 33. Masya Allah. 3 ya. 91. 34 sekarang ya. Itu gimana sih Mas, kasih dong tipsnya supaya bisa langgeng samawa. Mesranya tuh beneran kalau samawanya terasa. lagi tetap berusaha, tapi kenapa bisa sampai sekarang bisa barengan? Ya, saya tahu kelebihan istri dan saya tahu kekurangan saya gitu. Yang jagain saya tuh bangunin sholat subuh, sholat malam, dapat duit DPR, udah infak belum? Dapat belum? Itu ada yang sakit datang, istri yang ingetin. Nah kalau saya kan banyak keluar, banyak mikir gitu loh. Kalau anak-anak bilang, manggilnya kan Abi mah autis sih sama yang lain. Jadi bahkan keluarga saya tuh kalau ngontak minta bantuan nggak ke saya, ke istri, yang ngurus istri. Ini ada yang mau nikahan, nyumbangnya kalau bisa segini yang gede. Ini ada yang mau kuliah, nyumbang. Ini ada yang mau naik haji, ini ada yang mau ini. Diingetin. Tapi pasti dong ada tipsnya kan, kalau di keluarga kan imam tuh, suami tuh imam ya. Gimana cara tetap menjaga? Secara kan Mas Mardhani itu kemana-mana mungkin kan nggak harus sama istri. Istri kok bisa sepercaya itu, begitupun Mas Mardhani itu boleh dikasih tips ya kan. Orang kadang-kadang 10 tahun udah bisa bubar, tapi ini masih tetap terjaga. Marwah keluarganya tuh hebat banget Mas. Kalau tips paling utama saya selalu pokoknya jaga sholat aja. Jaga sholat. Banyak istighfar. Namanya jaga sholat tuh biar Allah jaga. Banyak istighfar, saat tahu diri kita salah gitu. Sama transparan. Handphone saya tuh kapan aja boleh dibuka sama istri. Gitu. Itu salah satu ya. Iya, karena kalau kita udah mulai sembunyi-sembunyi dari istri, siapa yang bisa ngingetin? Yang paling ngerti kita kan istri kita. Tapi keren sih guys. Jadi ini ada yang nanya soalnya Mas, kok bisa sama istrinya so sweet banget ya, dengan versinya ya. Dengan versi romantisnya. Kalau aku lihat tuh kalian cuma hanya depan kamera ngobrol-ngobrol, tapi kok bisa mesra banget. Itu berarti yang dijaga adalah kepercayaannya tadi ya. Iya. Nah, saya bersyukurlah istri itu udah jagain saya.
Bahasa saya kalau nggak sama istri ini berantakan mas. Ketemu di mana mas? Ketemunya di mana boleh tahu nggak? Kebetulan saya di UI, dia di IKIP, Jakarta. Ada kawan yang saya kenal baik, udah berkeluarga. Saya mau nikah dong sama calon guru ya. Saya bilang kalau bisa orang Jawa gitu loh. Oh gitu. Orang Jawa tuh luar biasa. Saya tuh dari awal pengennya orang Jawa, karena orang Jawa tuh primpen. Orang Jawa itu padahal mas orang Betawi ya? Betawi, sangat ngajenin, sangat prihatin. Makanya banyak Prihartono, Suprihatin namanya. Iya lagi aku. Bukan, saya perlu yang nanti bener-bener buat kami orang Betawi. Orang Betawi itu ada prinsip bang. Apa? Biar tekor asal kesohor. Weh. Kalau orang Jawa tuh biar makan sama garam, yang penting anak sekolah. Oh gitu. Itu yang saya paham. Makanya dapat istri nggak Jawa persis sih, Cirebon ya, tapi dekat-dekat lah, Jawa rel. Akhirnya ini berarti dijodohin dong dia. Dijodohin. Oke. Pas ketemu bahasanya kan ta'aruf. 2 jam saya tanya macam-macam. Oh, ta'aruf nih. Ta'aruf ya. Saya tanya macam-macam 2 jam. Mana visi ke depan? Oh, itu tahun berapa padahal ya? 91. Wow. 91. Kami nikah September, pertemuan itu Juni gitu atau Mei gitu. Jawabannya bagus. Terus kan gini, kalau cantikan itu dari Allah, tapi kalau akhlak sama kecerdasan dia harus belajar. Nah, saya ngelihat unsurnya ada ya sudah. Gitu. Jadi cari yang berakhlak baik sama pandai. Pandai itu gini, mau belajar lah gitu. Orangnya mau belajar. Tapi kalau istri masuk politik nggak boleh? Saya boleh. Pertanyaan aku loh. Saya bolehin. Oh boleh? Bolehin. Oh. Selama tadi kamu mau politik ngapain? Aku ingin memperjuangkan pendidikan buat anak-anak, pendidikan buat perempuan, buat membantu orang miskin. Oh bagus, boleh. Boleh. Tapi saat ini saya lagi banyak urusan, saya jadi. Tapi emang iya, harus ada satu yang di rumah ya guys ya. Aduh, ini ada banyak banget pertanyaan Mas Mardhani, tapi aku coba nomor 1 dulu ya. Ini dari ratna.setianingsih.56. Assalamualaikum yang terhormat Bapak Mardhani Alisera. Pertanyaan saya, melihat Jakarta saat ini, menurut Bapak, sektor apa sajakah yang masih harus diperbaiki dan apa program yang dirasa tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kan social gap kan luar biasa. Mas Pramono ini dulu saya nggak dukung, saya dukungnya Ridwan Kamil Susono. Tapi kemarin saya ketemu dan bicara program yang bagusnya itu Transjakarta mau diperluas sampai ke Jabodetabek. Jadi ke Tangerang, ke Depok, ke Bogor, ke Bekasi. Karena banyak orang Jabodetabek ke Jakarta tuh nggak nyaman karena kayak Transjakarta cuma sampai Lebak Bulus, di sini cuma sampai Cakung, kalau di timur, di atas tuh nggak sampai Depok. Nah sekarang di extend, bagus transportasi publik, yang membuat Jakarta bisa hidup tuh jangan macet, tapi transportasi publik. Nah transportasi publik itu tugas negara, dalam hal ini Pemda. Mas Pram bagus sekali sekarang gratisin, nanti ada 15 yang gratis, sisanya harus bayar. Nah, tapi mereka mudah gitu, karena keluar dari rumah lewat feedernya langsung Transjakarta kemana-mana bisa gitu loh. Nah dari situ baru ketika udah disiapkan infrastruktur publik transportasinya bagus, baru ada daerah-daerah yang berbayar. Boleh Anda naik mobil kok, tapi bayarnya bisa sampai 30.000 sekali masuk, silakan, hak Anda gitu loh. Tapi bayar. Nah akhirnya semua orang tuh manusia tuh homo economicus. Nah, enakan ini, lebih murah, lebih nyaman, akhirnya pindah. Ketika transportasi publik udah bagus, baru unit-unit usaha tuh akan banyak tumbuh. Karena Jakarta gede kok, Singapura aja kue ekonominya gede sekali, kita masih sangat
bisa berkembang. Apalagi kalau kita konektivitas sama Jabodetabek ini. Di DPR kan sudah mulai itu ada Mega Jakarta atau Jakarta Raya yang meliputi semua, bisa dibawa gubernur, bisa dibawa menteri nanti suatu saat gitu loh. Sehingga seluruh potensi besar itu bisa bersatu dan kita bisa mulai undang-undang Jakarta yang baru kan. Karena IKN sudah pindah, jadi Jakarta bukan daerah khusus ibu kota, dari daerah khusus Jakarta itu menempatkan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bagus. Nah, yang selain transportasi publik pasti tenaga kerja dan tenaga kerja ini sekarang nih harusnya memang banyak dipegang oleh negara atau Pemda. Pemda harus banyak membuka lowongan-lowongan karena sekarang ketika private ini agak berat dengan dunia yang lagi banyak berubah gitu loh. Kita lagi deindustrialisasi, ekonomi masih high cost, negara yang hadir. Nah, kalau negara hadir, saat yang sama transportasi publik, kita kasih taman yang banyak, saya yakin Jakarta karena kan tingkat kebahagiaan orang kayaknya di sini rendah ya Mas ya. Sebetulnya sederhana ya kalau bisa punya pekerjaan, pulang kerja nggak kecapean karena nggak macet, kemudian ruang hijaunya banyak, udah bahagia kok. Orang Indonesia tuh nerimo kok. Nggak high expectation. Itu enaknya kita. Jadi optimis ya Mas ya. Optimis dan sudah mulai nyata. Makanya nih jadi masyarakat kalau kita ingin mempercepat perubahan ya baik di Jakarta maupun dimanapun ya masuk dong ke legislatif, eksekutif, yudikatif, bener nggak? Iya. Daripada jadi penonton. Ikutan aja dulu. Kalau nggak mau ke jalur politik, jalur NGO dulu, civil society dulu. Misal dia aktif di aktivis lingkungan, dia aktif di aktivis perempuan, aktivis KNPI, anak karang taruna, anak muda, ikut dulu di situ. Dapat jiwanya dulu bahwa saya kayaknya betul-betul ingin memperjuangkan itu. Nah, baru mau migrasi ke kiri kanan lebih mudah. Ya, dan karena biasanya udah dapat kayak beliau ini kan basic organisasinya banyak banget. Ada lah. Iya, tapi memang iya benar ya Mas, kalau mau jadi politisi itu kita harus ada background organisasi ya. Paling enak karena kalau dari bawah kita sudah engage sama isu publik, pas kita jadi kita tahu kita tidak sedang membawa agenda pribadi, kita sedang membawa agenda publik. Tuh, jadi buat yang nonton jangan bersedih ya. Kalau masuk NGO tuh tidak perlu bayar ya. Tidak perlu ongkos politik ya. Bahkan bagus. Saya kemarin barengan diundang ke Manila, Open Government Partnership. Itu kayak pertemuan seluruh NGO sedunia. Tapi memang bahas tentang transparansi, akuntabilitas, membangun masyarakat maju, perempuan, anak muda. Itu anak muda semua. Yang aktivis anak muda semua dan wow, senang. Mungkin sosialisasi kali Mas ya supaya anak-anak tuh mau masuk organisasi ketimbang mereka tawuran, ketimbang mereka masuk ke amit-amit kayak narkoba. Mungkin karena kurang sosialisasi ya manfaat dari organisasi, apa kurang apa Mas ya? Kalau saya nilai kaminya nih, kami yang di DPR, di legislatif, di eksekutif sama teman-teman NGO yang harus attract banyak. Sebetulnya saya sekarang nih kami banyak project sama anak muda, sama Think Polisi, sama Revisi Jakarta, sama anak-anak BEM, sama Cipayung Plus macam-macam. Mereka udah bagus-bagus. Tinggal memang kami harus memberi ruang lagi kepada mereka, dukungan anggaran sama mereka, biar mereka bisa attract gitu. Misal gini. Anak muda bikin kunjungan ke DPR bahas ini, kunjungan ke Pemda bahas ini, lebih jauh kunjungan Muhibah ke Singapura, ke Malaysia, tapi cuma separuh harga kita bantuin, makin banyak yang tertarik. Nah, pokoknya perbanyak pintunya. Tuh keren. Jadi kita tunggu ya nanti ya Mas ya. Doakan. Sekarang gebrakan dari DPR ya untuk lebih menyentuh masyarakat khususnya millennials ini loh Mas. Sebenarnya kalau sekarang jumlah milenial yang sebaya viral makin banyak, tetapi memang yang melek politik kan masih kurang. Apalagi kita punya bonus demografi. Betul. Anak yang Mbak Vena tadi bilang 19 sampai 25, kita kalau diambil 40 tuh 54% penduduk Indonesia di bawah 40%. Jadi di bawah 40 tahun. 50%. Oh itu banyak ya, bonus. Potensi banget.
Nah ini Mas ada pertanyaan kedua dari Azara 0803. Bismillah buat Bapak, saya punya pertanyaan. Gimana cara Bapak bisa sampai sesukses ini dan apakah prosesnya itu sulit? Orang kadang-kadang tuh nggak mau melalui proses ya, maunya tahu teng jadi gitu. Gimana tuh Mas? Berbagi Mas, rahasianya Mas. Yang pertama sih nggak ada sukses yang mudah. Saya suka tuh mengutip apa yang datang tidak diundang, dia akan pergi tanpa bilang-bilang. Siapa tuh Mas? Bukannya itu Jelangkung Mas? Datang nggak bilang-bilang. Jadi, maksudnya gini, kalau tiba-tiba sukses datang ke kita, dia akan pergi dengan sendirinya gitu loh. Oh iya benar. Sesuatu yang mudah akan easy come, easy go. Oh iya betul. Jadi maksudnya, ya kalau lihat sukses pasti ada cerita jatuh bangun sebelumnya. Dan untuk itu sama semuanya, pasti punya cerita jatuh bangun. Nah tinggal saya suka ngutip ini, the difference between the winners and the losers is the amount of failures ya. Nah, beda pecundang pemenang tuh jumlah kekalahan. The winners, pemenang tuh jumlah kekalahan jauh lebih banyak ketimbang pecundang. Dia kalah bangkit. Lihat Thomas Alva Edison. 999 kali gagal, yang ke 1000 baru berhasil. Coba dia berhenti, udah 100 kali gagal berhenti, mentok terus ini gitu. Nah, suka ada do the best, God do the rest. Udah lakukan yang terbaik. Keren. Jadi orang tuh sebenarnya nggak boleh takut gagal ya. Kalau udah takut gagal ya ciri-ciri nggak sukses ya. Kadang-kadang hikmah itu nggak ada di kesuksesan. Di gagal itu kita justru belajar. Benar-benar di naik ujian kelas kehidupan. Tuh pasti gagal. Iya, di ujian tuh kita baik lulus ataupun gagal kita naik kelas karena kita dapat pelajaran. Iya. Dinikmati. Lesson of life itu yang mahal, nggak ada di kuliah-kuliah tuh. Jadi kalau kayak misalkan nih ada orang nggak masuk ke DPR sekali, 2 kali, 3 kali, tetap ya asalkan dia niatnya untuk bermanfaat, dan terus aja ya. Tiap orang punya me time. Obama itu umur 44 tahun jadi presiden Amerika. Trump umur 75 baru jadi. Apakah Trump lebih buruk? Bisa jadi ya, tetapi setiap orang punya dan nggak ada yang harus disesali, dan kita jangan bandingkan diri kita sama orang lain. Betul. Bandingkan sama diri kita yang sebelumnya gitu. The good version of you ya. Dan tiap hari itu hari yang baru. Oh gitu. Itu quotes-nya Mas Madani ya. Sebetulnya dari baca-baca lah kalau kayak gitu. Tapi saya tahu bahwa hari-hari baru tuh punya tantangan baru, punya peluang baru, punya pencapaian baru. Jadi nggak usah khawatir sama masa depan dong ya sebenarnya. Apalagi kita yakin sama Allah. Tuh, ini pertanyaan bagus nih Mas dari umu.labib. Masya Allah, Bapak kuda politik yang sangat cerdas. Waduh, disebutnya. Bu Vena titip tanya sama Pak Mardani Alisera. Kapan ya negara kita bisa sekeren China dalam hal komitmen memberikan bantuan ke Palestina? Kapan kita bisa sekuasa itu, berkuasa seperti itu? Iya, Cina punya kelebihan karena sekarang kan jadi superpower ya. Tetapi Indonesia juga tidak kalah. Kemarin kami baru selesai menyelenggarakan POIC ya, Parlemen Negara Oki. Mas Farel ikut itu. Dan Pak Prabowo luar biasa memberikan pidato di hadapan 54 negara parlemen negara anggota Oki. Bagus sekali, sampai habis itu tuh Turki, Qatar, Maroko, Algeria pada ngontak, mau dong pidatonya Pak Prabowo. Pidatonya bagus, memang bagus, komitmennya juga bagus. Nah, kapan kita seperti Cina? Ya ketika secara politik ekonomi kita juga sudah naik kelas. Sekarang kita ongoing proses naik kelas. Kita naik kelas. Kemarin saya ketemu beberapa perwakilan minta bantuan. Indonesia sudah dianggap the big brother sekarang, saudara besar yang kayak kita tahun 55 membantu kemerdekaan banyak sekali negara melalui konferensi Asia Afrika. Sekarang posisinya udah mulai mendekati. Bagus. Jadi ya kita optimis ya Mas ya. Optimis, dan kita nggak harus bandingkan diri kita dengan Cina. Cina ini quote and unquote memang punya kelebihan. Saya baca satu buku 100 Years Marathon Between China and US.
in term of reformasi birokrasi. Mereka tuh sejak 100 tahun yang lalu udah menyiapkan diri untuk bisa compete sama Amerika. Nah, kita sedang proses itu. Insya Allah nggak lama. Mudah-mudahan dari SDM dulu ya Mas ya. Tidak ada cara lain. Karena gini. Kita harus meningkatkan kalau dulu. Saya suka gini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bikin istana, nggak bikin jalan, yang dibikin orang, karakter orang, sahabatnya. Sahabat nggak bikin kecuali tabiin. Jadi SDM. Apapun makanya pendidikan, guru paling utama. Itu tombak ya, ujung tombaknya. Ujung tombak dan juga benteng. Betul. Kayak sekarang nih kan, Korea datang, kemudian Taiwan datang, Cina datang, budayanya. K-pop. Sebelumnya Amerika, Hollywood. Tapi kalau kita punya karakter, semuanya terfilter. Kita nggak tertutup juga. Kenapa bisa ambil yang baik dari Korea, dari Cina, dari Amerika, bahkan India sekarang makin maju, gitulah. Mungkin juga etos kerja kali ya Mas ya. Yang dimiliki orang Indonesia mungkin agak berbeda dengan orang-orang China. Mungkin itu gimana? Sebetulnya etos kerja kita juga bagus ya. Saya kan sekolah di Malaysia tuh. Pokoknya kalau ketemu orang Malaysia, Indon bagus. Dulu kita sebutnya Indon ya. Bilang Indonesia. Kan kepanjangan sih kalau Indonesia buat orang gitu lah. Ya. The US, the China, dua suku kata paling enak itu loh. Nggak ada yang menyaingi kalau di Malaysia. Paling disiplin kita, pekerja keras kita, Indonesia. Yang baik di pasar maupun di ladang, tinggal memang masih banyak pekerjaan bawah ya. Tapi itu udah menunjukkan. Bahkan sekarang ini mulai banyak nih perawat kita yang ke Taiwan, ke Jepang, itu pada pengennya dari Indonesia. Kita udah ada nih, tapi pengen lebih banyak karena jauh lebih hospitality-nya, keramahannya itu dan ketekunannya gitu. Berarti sekarang PR-nya adalah bagaimana pemerintah di sini lebih membuka ya. Nah itu yang kami kalau bahkan kita ini udah lagi bincang, tapi ini masih long walk to freedom, dual citizenship. Warga negaraan ganda. Nah, kenapa warga negara Indonesia? Dia masuk ke Australia, ke Amerika, masuk aja warga negara, tapi juga warga negara Indonesia. Itulah. Kan yang penting mereka bisa membantu kita. Taiwan itu karena warga negara Taiwan juga warga negara Amerika, di Amerikanya dia besar, sudah besar di Amerika dibawa ke Taiwan dan untung. Jadi itu wacana apa memang ada programnya Mas? Sudah mulai dibincangkan tapi belum banyak yang ngangkat. Kan kemarin ada kabur aja dulu. Iya itu baru mau tanya. Saya pendukung kabur aja dulu. Oh gitu dalam Mas. Arti begini, kalau di dalam negeri susah kerja, di luar nggak ada masalah. Dan nasionalisme itu tidak ditentukan oleh selembar paspor. Nasionalisme itu ada di hatinya dan kontribusinya kita. Dan saya yakin nggak ada negeri seindah Indonesia. Pergi kemanapun gitu loh. Kulinernya, alamnya ya Mas ya. Balik lagi. Apalagi kita itu kan guyup gitu loh. Betul. Gotong royong. Nah kenapa? Di sana berkembang, di sini dan sekarang ini kan era yang sangat global. Dan kita disebutnya global citizen, warga negara global. Kemana aja yang penting Anda kontributif, Anda prestatif, dan tetap Anda menjadi bagian dari warga Indonesia. Jadi tadi dual citizen itu nanti dari kementerian apa nih Mas kalau jalan? Kalau kemarin sih sudah bincang dengan Kemenlu udah lama kan. Kemenlu, terus? Yang angkat DPR aja. Dari kami DPR ya. Ya mudah-mudahan. Kita punya dual citizenship. Filipina itu. Iya Filipina ya benar. 40% tenaga kerjanya nyebar ke seluruh dunia ya. Menolong negara Filipina. Kita lebih banyak. Penduduknya ya. Lebih tangguh. Kelas menengah kita kasih peluang. Wah, Jepang tuh udah aging society. Iya betul. Eropa juga. Mereka lagi perlu banyak anak muda. Indonesia pun. Mereka malah less less young people. Iya benar. Tuanya lebih banyak udah kayak piramid terbalik mereka gitu. Tapi ini benar nih Mas, bisa jadi program nih. Jadi saya akan menyuarakan itu. Berarti dari DPR ya ini ya. Kalau anti Cina gimana? Cina nggak ada itu juga masuk juga kok. Lebih baik anak-anak muda kita itu yang kita jagain gitu.
Dan kita payungi. Ya memang orang tuanya di sini, ibu salah satu ibu bapak itu lahir di sini kan. Ketimbang naturalisasi. Iya, baru mau ngomong itu lagi. Itu ya kalau ngomong sama orang pinter ya, aku baru mau nanya udah tahu dulu. Aduh Mas, jadi aku jadi semangat nih Mas. Ya, hidup tuh jangan dikungkung. Oh gitu, jadi gini, kita nggak boleh ketakutan kehilangan young generation di dong. Satu kampung gede ini, kita tuh rumahnya besar, tapi minta maaf belum kaya. Oh yang kecil tapi kaya ini. Iya. Kerja sama aja semuanya. Iya. Nah, sekarang nih penerbangan mudah sekali. Benar ya. Dan ingat paspor Indonesia makin kuat sekarang. Oh gitu Mas. 76 kan bebas visa. Oh iya benar. Jadi 100. Nah, kenapa paspor Indonesia bagus? Mereka di situ juga bagus gitu lah. Nanti kalau udah itu kita kerja sama terus. Dua-duanya kita jalanin. Amin ya. Tuh, nih. Yang penting buat rakyat. Mas, masih banyak nih, 5 lagi nggak apa-apa ya Mas ya. Minum ditambah dulu. Udah biar. Oh biar. Nih dari Edelweiss. Nah, Assalamualaikum Mama Vena. Sekarang kan lagi marak tuh dunia politik dipenuhi dengan pro dan kontra. Gimana caranya dan kiat-kiatnya menghadapi masalah tersebut? Terkadang kesalahpahaman sering terjadi dan menuruti ego masing-masing. Kendala dan pencapaian apa aja yang sudah diterima Bapak sampai saat ini. Jadi kayak masyarakat tuh jadi bingung. Orang ngomong omon gitu. Ya contohnya TNI. Jadi bingung mau yang mana gitu. Undang-undang TNI Polri kan ada pro kontra. Makan bergizi gratis ada pro kontra. Iya betul. Pengen mengevakuasi yang sakit pro kontra. Saya pada posisi gini. Yang pertama husnuzon dulu, sangka baik. Iya. Ketika sangka baik kita lihat misal undang-undang TNI. Kenapa ya? Oh TNI itu ingin membuat dirinya lebih profesional. Dan membuat dirinya bisa lebih diberi tugas selain perang. Karena sekarang kan Indonesia lagi membangun, oke. Tapi yang pro bilang ini nanti balik ke orde baru, cari titik tengahnya. Makan bergizi gratis, banyak yang protes. Kan itu catatannya banyak. Tapi kata Pak Prabowo niatnya baik, cari titik tengah. Bisa dibuat transparan, dibuat ada lelangnya, jadi orang pada ngeliat, yang lain dilibatkan sekolahnya, jadi guru-guru ikutan. Kalau sekarang misal belum dilibatkan, nah jadi ada semua ide baik, ada catatannya. Kita pertemukan, kalau bahasa akademis kan tesa, ada antitesa, ketemu sintesa. Ya udah sintesanya kita ketemuin. Jadi semua pihak puas. Yang penting segera jalan. Masyarakat perlu. Iya. Jadi sebenarnya nggak perlu bingung ya. Yang penting kita harus selalu mengakomodir karena kan kadang-kadang kita negara demokrasi. Kita paling baik suka lihat misalnya gini. Ada Tempo. Tempo kan kritis. Lihat Tempo. Tapi teman-teman pemerintah juga punya channel. Lihat punya pemerintah. Cover both side, kayak wartawan, harus dua-duanya. Nanti kita yang ambil keputusan lebih bijak, biasanya lebih bijak. Kalau satu pakai kacamata sini, satu pakai kacamata sini, kita naik kelas. Jadi mungkin kalau yang kita lihat di televisi banyak orang kayaknya, debat-debat itu sebetulnya itu lebih kepada itulah politik ya Mas ya. Jadi bagus, kalau saya suka debat-debat yang tajam, kita bisa ngulitin sampai akarnya. Ketika tahu akarnya, kita lebih bisa menilai dengan akurat. Jadi yang nonton tuh harus juga objektif ya. Jangan lihat dari jangan percaya cuma satu, yang sebelah satunya. Nah, jadi buat kalian nih harus juga melek politik, itulah gunanya menjadi social control ya nggak sih Mas? Bukan hanya media ya, tapi masyarakat Indonesia harus. Ini bukan punya presiden, bukan punya anggota DPR, bukan punya partai politik. Negeri ini punya masyarakat. Jadi yang harus paling merasa memiliki semua isu masyarakat yang kontrol. Apalagi udah bayar pajak. Ya, pajak makin mahal guys. Betul. Nah, ini 4 pertanyaan terakhir dari Suntari_Crunchy. Bismillah izin tanya. Masya Allah keren banget sih, kagum sama Bapak Mardhani Alisera. Fansnya banyak loh Mas.
itu dipilihin kali. Enggak loh, ini aku nggak kenal Mas. Semoga sehat selalu tuh. Amin. Melihat kondisi Indonesia saat ini banyak sekali isu-isu negatif dalam berbagai aspek, pangan, kesehatan dan lain-lain. Kadang-kadang itu memang fakta atau hoaks. Kami sebagai rakyat jadi bingung mengambil keputusan gimana caranya menghadapi problem tersebut agar tidak salah ambil keputusan, karena dampaknya itu kembali kepada diri sendiri. Mungkin supaya nggak salah pilih pemimpin kayak gitu-gitu Mas gitu. Bagus, ini pertanyaannya bagus. Kayak dia menang, ini saya kasih hadiah nih. Catat ya editor. Oh bagus ya Mas. Bagus. Gimana Mas? Karena gini, ngangkat masalah di lapangan. Iya. Yang faktual. Iya. Dan agak namanya komprehensif. Iya, Bagus iya, ini. iya. Nah kalau saya jawabnya begini, yang pertama menghadapi apapun tenang dulu. Oh gitu, nggak boleh panik. Jangan suuzon juga. Oh. Dan yang kedua, petakan masalahnya. Oke, ini ada masalah kesehatan, ini ada masalah pangan, ini masalah penegakan hukum, hakimnya korupsi katakan, ini ada anak muda narkoba, ada 6 isu nih, yang satu pertanyaan kayak gimana sih sama masalah pangan, setuju? Climate change pasti banyak problemnya, tapi pemerintah punya food estate, cocok nggak nih food estate sih? Ternyata dia cocok kalau dia dekat sama masyarakat, nggak bisa food estate itu kalau di tengah hutan, siapa yang jagain? Betul. Emang tadi ada jelangkung jagain gitu kan? Kan yang jagain food estate masyarakat. Cara paling baik zaman Pak Harto, transmigrasi. Tapi orang transmigrasi juga jangan yang 20 jam ke lokasi kota, cari yang 6 jam. Oh iya. Yang masih reasonable lah. Oke. Lalu tentu bagaimana bibitnya, bagaimana rantai pasoknya. Oke. Berarti untuk masalah pangan kasusnya adalah 1, 2, 3, jawabannya 1, 2, 3. Nah, ada apa-apa? Nah, sekarang nih kesehatan, guru besar FKUI protes semua sama ini. Itu versinya Menkes apa? Menkes pengen memang kalau ngikut kecepatan yang sekarang jumlah dokter kita itu kita 1 banding bisa 2000 gitu loh. Ya, padahal negara lain udah 1 banding 100. Kita kan 100.000 cocoknya gitu loh. Nah, Menkes pengen agak liberal, ingin membuka makin banyak orang jadi dokter. Pasti banyak yang protes, kualitasnya gimana? Cari titik tengahnya kayak tadi. Nah, hakim korupsi gimana? Nah, jadi semua tenang kalau kita petakan dan kita punya clue pada masing-masing itu. Nah, clue itu gampangnya gini, malu bertanya, sesat di jalan. Kalau ada masalah, kita taunya masalah semua dan nggak ada clue-nya, ya sesat kita. Cari clue-nya, kemana nih nyari clue-nya? Kemana masuk ya ke channel lah gitu. Masuk deh promosi. Iya betul. Jadi kayaknya aku harus bikin playlist ya, penyambung lidah rakyat kayaknya ya. Bener nggak? Iya kan? Podcast kayak gitu. Iya, jadi apalagi bukan yang saya berapa kali ada di podcast, nggak ada yang nanya more detail dari. Berarti keren dong podcast aku ya. Iya, waduh. Karena masyarakat dilibatkan. Iya. Bagus ya. Jadi intinya kita pengen 2 arah komunikasi. Harus. Karena ini DPR tuh harus mendengarkan suara rakyat. Betul. Nih. Dan komunikasi itu salah satu kunci sukses. Betul. Mas, ini 3 pertanyaan terakhir, Mas. Ya. Dari M1R41301. Assalamualaikum Mama Vena, saya ingin sekali nitip pertanyaan buat Bapak Mardhani Alisera. Pertanyaan nomor 1, apa cita-cita Bapak dari remaja? Emang bener pengen banget jadi politisi? Enggak, menjadi guru. Oh, makanya cari jodoh guru gitu? Iya. Oh. Dan sekarang di DPR juga pengen jadi guru juga. Oh. Makanya di banyak kesempatan saya nggak menjadi politisi, saya pengen jadi guru yang jelasin masalah dengan runut, dengan detail. Kemudian outcome-nya ini, caranya begini kan jadi guru. Bahkan menurut saya presiden adalah guru nomor 1 bagi rakyat di Indonesia. Dia harus menjelaskan. Andai presiden itu dia guru nomor 1. Iya. Wow. Iya. Nggak perlu tuh polisi, nggak perlu macam-macam. Semua akan bergerak ikut presiden karena dia guru kita. Keren ya. Nomor 2.
tolong berikan kiat-kiat untuk anak-anak muda yang ingin punya cita-cita seperti seorang politisi yang sukses, yang nggak kena kasus gitu, yang selalu tampil prima dengan segala pemikiran yang hebat, visioner gitu. Kalau kasus dimanapun ada. Oh iya. Ya. Nah kalau buat saya, pernah tuh saya baca satu artikel anggota parlemen Partai Buruh umur 19 tahun. Kenapa sih kamu bisa 19 tahun? Ditanya. Saya tuh kesel sama negara saya, sama daerah saya. Tapi saya bilang kesel saya nggak cukup, saya harus berbuat. Makanya dia punya prinsip, get angry and get involved. Iya, bagus. Boleh marah, tapi terlibatlah. Iya. Jadi buat itu terlibat aja. Mau di LSM, mau di Karang Taruna, mau di partai politik, mau di kumpulan anak muda, mau di grup hobi, ikut. Jangan sendiri. Tuh, simpel ya. Nah, pertanyaan terakhir. Pak, Bapak punya nggak sih sebuah kata-kata motivasi yang selalu bikin Bapak semangat dalam menjalankan pekerjaan Bapak dalam pemerintahan? Dan kalau boleh, kita boleh tahu nggak apa yang bisa kita terapkan untuk diri kami? Quotes-nya apa sama pesan-pesannya apa kali? Anak-anak muda. Saya suka ngutip satu kalimatnya John Maxwell tuh. Salah satu penulis buku Everything Rises and Falls on Leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. So be a leader, jadilah pemimpin. Dan pemimpin itu bukan follower, dia trendsetter. Harus jadi trendsetter ya. Yang bikin inisiatif bahwa salah bangkit lagi. Jadi intinya kalau kita tuh hidup itu sebenarnya simpel aja ya Mas ya, nggak usah terlalu complicated, ini takut apa takut, akhirnya kita jadi nggak maju-maju kali ya, nggak ada modal gitu. Takut boleh, tapi jangan membuat kita nggak berani bergerak gitu lah. Tapi takut membuat kita hati-hati dalam bergerak, tapi harus bergerak. Bergerak. Maju ke depan maksudnya. Iya, pokoknya nggak boleh mundur ke belakang ya. Kan udah ada kaca spion. Buat apa ada kaca spion kalau kita hanya harus mundur? Nah ini pertanyaan boleh dijawab boleh nggak nih dari Neng_mood 9. Titip Maven 2029 PKS dukung Pak Anies gak? Mas Anies luar biasa. Apakah kita akan dukung? Tentu kita akan lihat di 2029 apakah Mas Anies tetap akan maju. Nah tetapi dengan Pak Prabowo juga, Pak Prabowo luar biasa. Jangan dukung saya maju, saya nanti akan memutuskan, yang tahu saya sama Tuhan. Kalau saya nggak bermanfaat nggak mau maju, tapi kalau saya bisa bermanfaat, jadi kita open mind saja. Open mind. Mana yang terbaik itu yang didukung PKS. Iya. Jadi buat kalian makanya 2029 ikut berpartisipasi. Nah ini pertanyaan terakhir Mas. Dari st_pariani, Masya Allah Pak Mardhani Alisera, pejuang para honorer, semoga sehat selalu. Ada juga. Nah itu mungkin gimana Mas tentang para honorer nih, kan ditunggu-tunggu banget sama semua orang. Apa Mas solusinya yang ini paling dekat? Kalau keputusan politisnya di periode lalu sudah diputuskan, semua honorer Desember 2024 yang terdaftar di BKN diangkat jadi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Tetapi implementasi di bawahnya memang masih ada anggaran, masih ada proses verifikasi, masih ada proses udah tes tapi belum lulus. Nah buat saya sabar semuanya. Pemerintah punya niat baik, Pemda lagi berusaha, keuangan lagi dicari cara. Doakan 2025 semuanya tuntas. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, seneng ya kalau kita bicara sama orang pandai. Aku kayak kuliah loh nih, short course. Nah di Vena Melinda Channel Mas, itu biasanya suka ada kata-kata dari narasumber untuk orang yang paling dia cintai. Mungkin Mas Mardhani ingin mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta yang sudah mendampingi. Karena kan biar gimana pun kesuksesan suami itu ada seorang perempuan yang hebat di belakangnya. Monggo Mas. Yang pertama tentu ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah bener. Yang bikin ketemu istri Allah yang diundang podcast Allah juga. Tiba-tiba kaget juga di DM gitu kan. Waduh, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Yang kedua tentu terima kasih sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketemu istri?
karena pengen ikut sunnah Nabi. Menikah waktu itu, ketemulah istri. Iya. Tiga tentu istri dan anak-anak. Iya, betul. Walaupun kalau voting saya kalah terus itu. Semua menangin Uminya. Tapi saya bahagia. Ya. Karena itu bagian dari kontrol, kata istri betul. saya. Kamu gak ada yang marahin, aku yang marahin kamu biar kamu tetap menjadi orang baik. Alhamdulillah. Kata-kata apa dong yang mungkin belum pernah diucapkan sama istri tapi di channel aku boleh diucapin? Apa terima kasih kepada istri ya? Kayaknya nggak romantis ya? Kalau sama istri senyum aja yang banyak. Oh gitu. Dia banyaknya khawatir akhirat, khawatir sama ujian. Wajar sih kan kita itu kepribadian berbeda, Pak. Saya sangat engage sama orang, beliau sangat terbatas, tapi beliau selalu ngingetin. Jadi kita saling ngingetin. Oh gitu. Mungkin sama anak-anak atau yang ingin diucapkan kan harus ada yang nerusin nih, menggantikan papahnya di DPR mungkin. Kalau anak-anak jadi orang baik aja udah cukup. Kalau yang nerusin itu di DPR siapa aja. Kita ada anak biologis tapi ada banyak anak ideologis. Buat saya anak ideologis perlu dikasih maju juga. Wow, di mana itu Mas kalau boleh tahu? Kan kader-kader PKS yang udah banyak. Jadi sebutannya kader-kader PKS adalah anak ideologis. Wah, keren banget. Aduh, Mas, aku merasa seneng banget nih udah didatengin ketua BKSAP. Kalau yang di Komisi 2 wakil ketua bukan sih Mas? Anggota aja. Anggota. Dulu kan sempat kan. Iya, makanya aku ingetnya zaman dulu. Iya. Jadi intisarinya Mas, sudah merasa puaskah dengan pencapaian ini? Pertanyaan aku ya. Kalau ada yang belum, apa yang ingin dicapai? Untuk Indonesia ya. Kalau puas pasti belum ya. Tapi bersyukur wajib. Alhamdulillah. Nah, apa yang belum buat saya memimpikan sederhana aja. Semua orang punya kerjaan. Semua anak bisa sekolah dengan kualitas yang baik. Dan semua bisa liburan nyaman. Dan gak usah jauh-jauh ke taman aja udah. Iya, jadi semua orang sama ya. Kalau ke negara Eropa tuh Mbak Vena, jalanannya gede-gede, rumahnya kecil-kecil. Kenapa? Yang penting public facility-nya. Betul. Taman. Dan public transportnya. Itu yang menjadi tantangan kita. Nah ke depan kayaknya Pak Prabowo juga sudah berusaha keras untuk betul-betul rakyat diprioritaskan. Mau jadi presiden kali? Kalau itu yang sekarang saja sudah disyukuri. Nggak jujur dong Mas, mau jadi presiden Republik Indonesia nggak Mas? Kan sekarang kan karir moncer, keluarga luar biasa. Kan biasa orang pencapaian seorang politisi itu ya kalau dari legislatif ya ke eksekutif. Saya tuh pernah kemarin waktu pilkada dan maju wakil gubernur dampingin Mas Anies Baswedan. Iya, misalkan. Saya bilang saya usia sudah 56 kemarin. Mau jadi wakil gubernur 61 baru jadi gubernur. Udah keburu meninggal 63 itulah. Jadi buat saya anak muda aja. Oh gitu nih Mas. Cari anak PKS umur 40-an, kalau bisa orang Jawa saya bilang. Waduh. Karena masyarakat Indonesia memang masih ya. Jawa. Aduh, alhamdulillah, makasih banyak loh Mas. Aku mau selesai jadi nggak selesai lagi. Pokoknya sukses Mas, sehat. Mohon doanya. Errol juga luar biasa. Ya guys, itulah tadi perbincangan aku sama Mas Mardhani ya, seorang politisi sejati yang ternyata aku kulik sana kulik sini tetap loh nggak punya obsesi menjadi presiden atau siapapun gubernur dan sebagainya, untuk memberikan kesempatan nih buat kalian anak muda, kader ideologis Indonesia dong. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk melek politik ya, jangan bikin aku percuma nih memanggil anggota DPR RI kalau kalian juga nggak pingin tahun 2029 untuk terlibat aktif dalam dunia politik di Indonesia. Sekali lagi, thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Matur suwun.